Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kita semakin sehat dan tetap produktif. Teman-teman, bicara tentang kemiskinan, saya tidak bosan-bosan bicara tentang itu. Ya. Ada hal yang utama yang harus kita lakukan kepada orang yang kita bantu agar terentaskan dari kemiskinannya adalah, sekali lagi, adalah bagaimana memutus rantai nikmat menerima. Sekali lagi, bagaimana memutus rantai nikmat menerima. Dan bagaimana membangkitkan bangga dengan memberi. Ya, pada dasarnya orang itu pasti punya potensi, baik disadari atau tidak. Hanya karena ada kekuatan, sekali lagi, hanya ada kekuatan rohani, kekuatan jiwa, sehingga orang itu secara lahiriahnya tersuarakan kekuatan jiwa itu. Misalnya gini, karena jiwanya tidak menghendaki terbebas dari menerima, maka secara lahiriahnya dia akan tetap menginginkan mendapatkan bantuan. Contoh, di keluarga saja, ada salah satu keluarga kita yang misalnya perlu kita bantu, dan kita bantu, kita ikhlas membantunya, bisa besar kemungkinan orang yang kita bantu itu semakin lama kuantitas bantuannya menghendaki semakin besar dan semakin tergantung kepada kita. Karena apa? Karena orang itu secara rohani, secara kejiwaan sudah mengikatkan diri bahwa menerima itu merupakan hal yang wajar, dan dia merasa ini merupakan suatu keharusan yang Anda lakukan kepadanya gitu. Mental itu harus kita putuskan. Bermain-main dengan kemiskinan itu memang luar biasa. Pertolongan yang dia dapat dari orang lain, apakah pertolongan berbentuk materi atau tenaga maksud saya, juga ya, pertolongan dari negara, itu biasanya mereka itu akan dikumpulkan dan sayang untuk dikeluarkan, sayang mengeluarkannya gitu. Padahal bantuan itu, apalagi bantuan dari pemerintah dalam berbentuk uang, itu diharapkan dibelanjakan untuk memenuhi gizi mereka gitu. Sebetulnya itu. Tapi kalau dalam bentuk uang, ada kemungkinan mereka itu sayang mengeluarkannya. Ya. Sehingga itu dikumpulkan. Kalau perlu, tadi bantuan makanan minta dari orang lain. Gitu. Jadi orang-orang itu senang mengumpulkan, senang mengumpulkan, tapi sangat sulit mengeluarkan sekalipun untuk kebutuhan dasarnya, apalagi untuk pendidikan. Gitu. Ini pengalaman saya sering melakukan itu, bukan 1 kali 2 kali, sering melakukan itu. Bantuan yang kita berikan, dia terima, ya. Entah, saya juga tidak paham, itu dia simpan, mungkin hasilnya akan ditipu orang dan sebagainya.
dan akan menguap begitu saja. Ketika ada persoalan lagi dengan kebutuhan pendidikan misalnya, kebutuhan pangannya, dia akan tidak segan-segan tidak malu lagi untuk meminta kepada kita dengan tingkat intensitas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan kalau kita tolak, dia akan marah. Itu teman. Jadi menjadi pendamping di kalangan orang-orang miskin, yang harus kita bangun adalah batin mereka, jiwa mereka, bahwa ada kekuatan besar yang bisa tumbuh dari dalam jiwa. Kemiskinan bisa dihapuskan selama orang itu punya kemauan, punya suara jiwa yang kuat untuk bisa memberi. Sekali lagi, untuk bisa memberi, bukan untuk menerima, tapi untuk bisa memberi. Pasti ada jalan untuk memberi. Teman-teman, biasakan keluarkan kebiasaan memberi kepada saudara-saudara kita agar kita terbebas dari kemiskinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.